Halo Sobat Prima Plasindo. Di jurnal kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan pebisnis dan bagaimana kita bisa memotivasi diri sebagai pelaku bisnis. Banyak orang sekarang ini bermimpi menjadi pebisnis sukses, punya usaha sendiri, banyak uang, banyak karyawan, dan lain-lain lah. Tapi kalau kita masing-masing ingat saat awal memulai bisnis, rasanya hal itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Melepaskan ketergantungan dari kenyamanan bekerja di perusahaan dan pemasukan tetap dari bulan ke bulan, pastinya bukan suatu hal yang mudah. Belum lagi membangun relasi, mengelola keuangan, mengembangkan ide bisnis, hingga memastikan usaha kita terus bergulir dari bulan ke bulan. Hal-hal yang mungkin kebanyakan orang tidak lihat. Bahkan tidak jarang, saat keadaan sedang buruk-buruknya, bisa jadi terlintas dalam pikiran untuk kembali saja jadi karyawan yang tinggal masuk saja kerja tiap hari tanpa harus mikirin hutang perusahaan, pembayaran yang terlambat, atau gaji karyawan menjelang akhir bulan. Apakah Anda pernah mengalami hal tersebut? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ya. Memang kenyataannya, banyak pebisnis melalui fase seperti itu, dan dengan gigih menghadapinya sebelum mencapai kesuksesan. Nah, bila Anda sedang berada di fase ini dan bertanya-tanya, apakah harus melanjutkan bisnis atau tidak? Simak beberapa tips berikut ini yang mungkin bisa meningkatkan motivasi Anda untuk tetap menjadi pebisnis tanpa kata mundur. Tentukan tujuan utama. Keputusan Anda untuk memulai bisnis pasti bukan suatu keputusan yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Anda pasti punya tujuan dan alasan masing-masing. Hanya saja, seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya kesulitan yang kita hadapi, kita jadi lupa dengan tujuan utama kita memulai usaha. Atau setelah dijalani selama beberapa waktu, tujuan utama kita berubah dan perlu disesuaikan. Tidak masalah. Apapun tujuan utama Anda, apakah itu karena passion di bidang tertentu, atau karena ingin membuat perubahan, atau bisa jadi untuk mencapai goals tertentu dalam hidup, Anda perlu dengan tegas menetapkan dan mencamkan tujuan utama tersebut. Setiap perusahaan pasti punya visi misi kan? Apakah Anda masih ingat apa visi misi Anda sendiri saat memulai bisnis Anda? Berkaca pada milenial sukses. Sekarang ini kesuksesan tidak bisa lagi ditentukan oleh usia. Banyak generasi muda milenial sekarang sukses membangun bisnis mereka sendiri, yang pastinya mereka juga menghadapi banyak masalah dalam membangun bisnis tersebut. Maka tidak ada salahnya untuk berkaca dan belajar dari usaha mereka. Dalam era informasi sekarang ini, di mana segalanya dapat dengan cepat berubah, termasuk iklim bisnis juga, keuletan dan kelentukan para milenial untuk menyesuaikan diri, serta melihat celah, patut diacungi jempol. Tanpa terpaku pada cara-cara konvensional, banyak pebisnis milenial sukses karena mengatasi masalah bisnis dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif. Suatu hal yang mungkin kita semua bisa pelajari dan tiru. Sebaliknya daripada meremehkan dan malah kecil hati melihat mereka, kita bisa bertanya pada diri sendiri, mereka saja bisa sukses, kenapa saya tidak? Bergabung dengan komunitas pebisnis. Salah satu tips manjur untuk terus termotivasi dalam berbisnis adalah dengan bergabung dan berkumpul dengan orang-orang yang seprofesi dan setujuan. Sama seperti bara api. Kalau Anda ambil sebuah bara api dan letakkan jauh dari kumpulan bara api lain, bara tersebut akan mendingin dengan cepat. Tapi jika Anda kembalikan bersama-sama dengan bara lainnya, dia akan menyala kembali dan menyala lebih lama. Saat kita dikelilingi oleh pebisnis lain yang bermotivasi tinggi, kita sendiri akan terbakar dan termotivasi. Di sisi lain, kita jadi bisa memiliki teman diskusi untuk membahas ide atau inovasi baru, serta bertukar pikiran tentang masalah bisnis kita. Jadi saat motivasi Anda sedang turun, pastikan Anda mendekatkan diri Anda dengan para pebisnis lain untuk sekedar hangout atau bertukar pikiran untuk mengembalikan motivasi Anda. Perbanyak baca buku inspiratif. Ada banyak pebisnis sukses di luar sana yang mungkin tidak bisa kita temui secara langsung, seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, atau mungkin Donald Trump. Di dalam negeri sendiri ada banyak pebisnis sukses yang inspiratif, seperti Sandiaga Uno, Gita Wirjawan, dan Nadiem Makarim. Kita mungkin tidak bisa menemui mereka secara langsung, tapi kita bisa menemukan banyak buku yang membahas kesuksesan mereka.
Dengan membaca buku-buku tersebut, kita bisa belajar dari pengalaman mereka, cara pandang mereka, serta perjuangan mereka mengatasi berbagai masalah dalam bisnis mereka. Bisa jadi, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam bisnis kita sendiri dari buku-buku tersebut. Atau paling tidak, saat kita menghadapi kesulitan bisnis, kita tahu kita tidak sendiri. Banyak pebisnis sukses yang pernah mengalami hal serupa yang kita hadapi. Dengan terus membekali diri dengan buku-buku inspiratif, diri Anda pasti akan terus termotivasi dan tidak mengenal kata menyerah. Nikmati keleluasaan waktu. Salah satu keunggulan menjadi pebisnis adalah kebebasan mengatur waktu sendiri. Berbeda dengan karyawan kantoran yang memiliki jadwal tetap, masuk kantor dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5, Anda bebas menentukan jam kerja Anda sendiri. Ini tentunya memberikan banyak keleluasaan, terutama untuk dapat dihabiskan bersama dengan keluarga atau hanya sendiri. Apalagi di masa WFA sekarang ini dan didukung dengan koneksi internet yang stabil, Anda bisa bekerja dari mana saja, kapan saja. Tentu saja hal itu tidak melepaskan kita untuk memiliki disiplin waktu yang baik. Atau bisnis kita malah bisa jadi berantakan gara-gara kita lupa waktu. Tapi selagi bisa kita nikmati, kita perlu manfaatkan keleluasaan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Produktif setiap hari. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa mencapai sesuatu. Walaupun kita memiliki keleluasaan waktu, bukan berarti kita bisa bersantai-santai sepanjang hari. Steve Jobs dikenal suka bangun pagi-pagi subuh untuk melakukan meditasi dan melanjutkan dengan membaca dan membalas email-email yang masuk. Beberapa orang juga suka memulai hari mereka dengan berolahraga ringan untuk mengawali hari mereka dengan produktif. Anda juga bisa mengisi waktu luang Anda dengan membaca buku, berolahraga, menonton film baru, meditasi, memikirkan dan menulis ide-ide bisnis yang terlintas atau apapun juga yang produktif yang akan mendekatkan diri Anda pada tujuan utama bisnis Anda. Disiplin diri. Saat kerja kantoran, semua karyawan harus memberikan laporan kerja kepada manajer atau atasan. Tapi saat usaha sendiri, kita tidak perlu membuat laporan kepada siapapun. Kalau dilihat sekilas, mungkin asik juga ya, lebih santai tanpa pengawasan. Tapi kalau kita sampai terlena dengan pola pikir seperti itu, kita bisa jadi keluar jalur dan tidak produktif, yang pada akhirnya malah menurunkan motivasi. Meskipun tidak punya atasan atau bos, kita tetap perlu punya disiplin diri untuk melakukan semua yang diperlukan untuk memajukan bisnis. Pastikan kita sudah menyusun jadwal kerja yang padat untuk memaksimalkan hari-hari kita. Susun work plan mingguan atau bulanan yang bisa kita follow up setiap harinya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan membuat kita tetap produktif. Tanpa jadwal dan disiplin yang kuat untuk mengikutinya, goal-goal bisnis kita tidak akan tercapai, kinerja berlambat, atau bahkan bisa jadi berhenti dan mundur. Maka pastikan untuk memiliki work plan yang jelas dan disiplinkan diri untuk mengikutinya agar kita bisa terus termotivasi. Rutin berolahraga. Banyak studi dan riset yang menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat berpengaruh besar pada otak dan tubuh kita. Setiap kali habis melakukan olahraga, entah itu mungkin lari ringan atau main badminton, badan kita akan terasa lebih segar. Hal itu disebabkan karena saat berolahraga, otak kita mengeluarkan endorfin yang memberikan perasaan tenang dan segar ke seluruh tubuh. Dan pada saat yang bersamaan, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Dengan berolahraga dengan rutin, badan kita akan terasa segar, pikiran lebih jernih, dan kita juga lebih termotivasi untuk menghadapi masalah apapun yang menghadang dalam bisnis. Hadiahi diri sendiri. Iming-iming kenaikan gaji seringkali meningkatkan motivasi kerja banyak karyawan. Maka tidak salah juga kalau kita menetapkan hadiah tertentu untuk diri sendiri saat mencapai suatu goal. Misalnya, saat Anda bisa membuat 5 deal closing bulan ini, beli sepeda Brampton baru atau gadget yang sudah lama Anda idam-idamkan bisa menjadi hadiah yang menyenangkan. Untuk terus meningkatkan motivasi, sah-sah saja rasanya untuk menghadiahi diri sendiri, dengan mencocokkan dengan kemampuan usaha kita juga tentunya. Jangan sampai hadiah untuk diri kita sendiri, jadi malah membuat bisnis kita timpang. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi diri kita sebagai pebisnis. Bagaimana menurut Sobat Prima Lestino sendiri? Apa yang membuat Anda termotivasi bahkan saat dalam masa-masa sulit bisnis? Share pengalaman Anda di kolom komentar dan jangan lupa
Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.